teman-teman media yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah G20 LEM telah terselenggara dengan baik. Seluruh agenda berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang kita harapkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden yang telah membuka acara LEM dengan hikmat dan penuh berkahan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang mulia, Menteri-Menteri G20 dan negara-negara undangan tetap, para duta besar, pimpinan organisasi internasional, ketua mitra sosial, ketua delegasi yang telah datang langsung ke Bali maupun yang hadir secara virtual. Terima kasih atas komitmen kerjasama dan partisipasinya untuk mensukseskan presidensi G20 LEM. Pada pertemuan LEM tadi kita banyak mendengarkan masukan dan pandangan dari forum terkait kondisi pasar kerja global yang masih menghadapi tantangan di era post-pandemi dan dilingkupi ketidakpastian. Namun membaiknya perlindungan tenaga kerja memberikan optimisme pemulihan ketenaga kerjaan yang lebih cepat. Forum juga berkomitmen mendorong upaya-upaya akselerasi untuk mencapai target Antalya terkait partisipasi pemuda dalam pasar kerja dan target Brisbane terkait partisipasi perempuan dalam pasar kerja di tahun 2025. Pertemuan LEM tadi menghasilkan berbagai output penting G20 bidang ketenaga kerjaan yang terdiri dari pertama, Action Plan on Accelerating and Monitoring the G20 Participle for the Labor Market Integration of Persons with Disabilities. Dokumen ini berisi kesepakatan para member dalam rangka mengakselerasi kelompok penyandang disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja yang inklusif dan melakukan monitoring, implementasi, serta integrasi penyandang disabilitas ke dalam pasar kerja berdasarkan daftar indikator yang akan dianalisis dan disampaikan oleh ILO dan OECD serta dilaporkan setiap 4 tahun sekali. Yang kedua, the G20 Policy Recommendation for Sustainable Growth and Productivity in Human Capacity Development through Strengthening Community-Based Vocational Training. Dokumen ini berisi kesepakatan para member untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia dengan menerapkan pembelajaran sepanjang hayat yang memperhatikan kebutuhan lokal dan partisipasi masyarakat inklusif melalui pelatihan vokasi berbasis masyarakat atau vocational training, community-based vocational training. Kalau kita sering menyebutnya BLK komunitas. Penting untuk dicatat, CBVT ini merupakan program BLK komunitas yang menjadi unggulan kita, yang kita bawa pada G20 dan dunia untuk menjadi tawaran pendekatan pelatihan vokasi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga, Policy Recommendation on Promoting Entrepreneurship and Supporting MSMEs as a Job Creation Instrument. Dokumen ini berisi kesepakatan para member untuk berkomitmen dalam mendukung perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan dan dukungan terhadap program kewirausahaan dan UMKM sebagai salah satu instrumen perluasan kesempatan kerja dan pemulihan ekonomi. Yang keempat, G20 Policy Principle on Adapting Labor Protection for More Effective Protection and Increased Resilience for All Workers. Dokumen ini berisi kesepakatan para member untuk memberikan perlindungan tenaga kerja yang adaptif bagi semua pekerja dalam menghadapi perubahan dunia kerja dengan memperhatikan 3 determinan utama, yaitu cakupan perlindungan tenaga kerja, tingkat perlindungan, dan tingkat kepatuhan. Selain itu, mendorong adanya kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang inklusif dan komprehensif, serta melibatkan para pemangku kepentingan seperti pekerja,
serikat pekerja, serikat buruh, pengusaha, organisasi lainnya, dan komunitas dalam dialog sosial yang baik yang dilakukan baik di lingkup lokal maupun nasional. Kelima, update of the G20 Skill Strategy. Dokumen ini berisi kesepakatan para member untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi sehingga dapat memastikan setiap warga negara mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan akses peningkatan keterampilan secara terus-menerus agar selalu relevan dengan perubahan pasar kerja, termasuk melalui pelatihan vokasi berbasis komunitas. Di samping kelima dokumen yang saya sampaikan tadi, semalam kita juga telah mendengarkan joint statement L20 dan B20 yang mendapatkan apresiasi dari para menteri, ketua delegasi dan organisasi internasional atas komitmen kedua mitra sosial dalam menjalin hubungan industrial yang harmonis dan pengarus utamaan dialog sosial untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan. Keseluruhan dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi panduan pertimbangan pengambilan kebijakan ketenagakerjaan dan tentu dapat diimplementasikan tidak hanya bagi negara-negara G20 namun juga negara-negara berkembang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.